Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman dan adik-adik serta Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara kita pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Sintia Dewi dari mahasiswa Teknik Geologi Universitas Trisakti angkatan 2019 selaku MC pada acara Sri Kandi Geologi Part 2. Dan di sini juga sudah ada teman saya, ada Rizka Aulia Ardiani. Silahkan perkenalkan diri, Kak Rizka. Baik, terima kasih Kak Dewi. Selamat pagi, Ibu Bapak dosen di Universitas Trisakti. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Wiardani, selaku mahasiswa Universitas Trisakti angkatan 19. Di sini saya akan menemani Dewi sebagai moderator pada acara pada pagi hari ini. Baik, Kak Rizka. Kak Rizka boleh jelasin nggak sih sebenarnya acara kita hari ini tuh mau ngapain aja? Oh ya, jadi acara pada pagi hari ini itu sebenarnya cara ngobrol-ngobrol biasa aja untuk mengetahui geologi lebih jauh. Nanti akan dibawakan oleh Kak Kinanti dan Kak Lintan selaku pembicaranya. Mungkin sebelum itu kita ada sesi foto bersama dulu kali ya kali dulu untuk Ya, benar biar banget, Kak langsung. Rizka. Oke, Untuk kita teman-teman dan eh, Bapak Ibu dosen bisa diperkenankan untuk mengaktifkan kamera biar kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Nah, di sesi foto kali ini juga nanti buat teman-teman yang bisa menampilkan foto terbaiknya dengan filter-filter menarik apapun itu nanti akan ada hadiah spesial dari Prodi Teknik Geologi. Benar banget. Dipersilakan teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Ya, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera mungkin bisa aktifkan dulu kameranya terlebih dahulu. Oke, Kak Rizka boleh dibantu untuk pengambilan fotonya. Jadi untuk dari foto akan aku ambil dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengaktifkan kamera. Mungkin Kak Dedi bisa dilanjut ke acara selanjutnya. Oke, baik Kak Rizka yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita akan mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita yang sudah pasti berpengalaman pada bidangnya. Di sini yang pertama itu ada Kak Kinanti. Selamat pagi Kak Kinanti. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Mohon maaf, aku belum nyalain kamera nih. Kenapa displayku terbalik ya? Mohon maaf, nggak familiar pakai Zoom. Oke, baik. Aku lagi cari setting-settingnya nih, biar nggak kebalik. Oke, sembari Kak Kinanti setting Zoom-nya dulu, aku mau bacain profil singkat dari Kak Kinanti. Jadi Kak Kinanti ini memiliki nama lengkap Kinanti Syekrianggraini, merupakan alumni dari Universitas Trisakti angkatan 2006 dan lulus di tahun 2010. Dan sekarang ini Kak Kinanti bekerja sebagai geologis eksplorasi. Baik Kak Kinanti, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Oke.
Baik, untuk teman-teman mohon disimak dengan baik ya, karena nanti akan ada muncul pertanyaan materi yang akan disampaikan oleh Kak nanti. Oke, aku siapin ya untuk screen. Kita santai aja ya. Iya, Kak. Karena ini kan tadi kita ngobrol bareng aja kita. Iya, oke. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman, rekan-rekan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat bersama keluarga. Di sini kita santai sharing pengalaman pribadi saya selama berkuliah di Geologi Trisakti dan sekarang mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari Geologi Trisakti untuk pekerjaan saya saat ini. Oke, kita ada waktu 5 menit untuk penyampaian materi dari saya. Di sini kita sampaikan arti dari geologi itu sendiri yang saya kutip dari Prof. Tili, Bapak Geologi Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa geologi itu sangat berperan untuk pemanfaatan sumber daya, tidak hanya energi minyak dan gas, tapi juga untuk mineral, air, kemudian lingkungan hidup, serta untuk mitigasi bencana alam. Dan geologi itu juga sangat memanfaatkan ilmu untuk berkolaborasi dengan cabang-cabang ilmu lain, seperti kita tahu kimia, fisika. Kalau saya sekarang sangat berkolaborasi dengan reservoir engineers untuk pengelola minyak gas sendiri, kemudian berkolaborasi lagi dengan tim teknis operasional rig maupun kru lainnya. Di situ kita benar-benar dituntut untuk bisa humble, belajar dari mereka yang disiplin ilmu lain. Kemudian kita juga dituntut untuk profesional. Ilmu humble untuk kita kerja sama dengan kita. Itu apa sih pada saat saya pertama kali memilih jurusan geologi itu 2006 silam ya. Pada saat itu saya cuma berpikir gimana caranya saya bisa jalan-jalan, karena pada saat SMA dulu itu saya ada KKN nih, tapi KKN bukan di Desa Penari ya. Saya KKN di waktu SMA di Gunung Halimun. Di situ baru pertama kalinya saya naik gunung, melihat alam gitu. Kita ngelihat air terjun, ngelihat tebing, ngelihat sungai. Di situ tuh saya baru unlock the key bahwa saya tuh suka banget sama jalan-jalan, sama melihat nature, sama alam gitu, sama jiwa saya tuh jadi free banget di situ. Nah, di situ saya mulai digging, saya mulai observe, riset apa sih ke depannya nih, masa depan saya kuliahnya tuh mau apa, dan bisa nge-support keinginan saya atau passion saya itu gitu. Kemudian waktu SMA itu tuh ada kayak promote dari universitas-universitas, semua tuh banyak, ada ITB, Unpad, Trisakti, habis itu macam-macam. Mereka menjelaskan semua jurusan yang ada di universitas mereka. Kemudian pada saat itu saya masih belum ngeh apa yang dijelasin gitu sama universitas lain. Pada saat itu saya baru ngeh dan penjelasannya sangat masuk ke logika saya bahwa di geologi itu belajar tentang batuan. Selain batuan kita juga di situ mapping, gimana kita tahu tentang batu itu kita dengan mapping, tracking
which is itu jalan-jalan gitu. Dan kemudian dari penjelasan itu saya tahu, oh yang paling dekat sama rumah di mana ya? Oke, di Jakarta ada tuh jurusan geologi di Trisakti yang bisa channeling passion saya untuk jalan-jalan itu gitu. Jadi masuklah saya 2006 ke geologi Trisakti dan alhamdulillah saya tidak kecewa. Itu benar-benar sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Di situ kita bisa ini ada narsis sedikit ya dari saya untuk geologi Trisakti. Saya pakai jaket kuning, kangen juga saya pakai jaket kuning, trekking dan cari-cari batuan. Di sini kuliah lapangan itu semester berapa ya, saya lupa ya. Bapak Ibu mohon diingat, mungkin semester 4 sama semester akhir ya menuju akhir. Jadi ada yang kuliah lapangan 1 sama kuliah lapangan 2. Di kuliah lapangan 1 kita masih rame-rame gitu, seru banget masa sama teman-teman angkatan rame-rame untuk introduce apa sih yang dicari, apa sih yang dipelajarin di geologi. Kemudian kuliah lapangan 2, kita benar-benar dilepas sendirian. Foto yang tengah sama yang paling kanan itu saya sendirian recover untuk waktu itu kalau nggak salah areanya 5x6 ya. 5x6 blank. Kita dituntut untuk kuat mental. Nggak cuman itu, kita nggak boleh cengeng, apalagi kita perempuan. Di sini perempuan-perempuan geologi tuh asli sih, tangguh-tangguh banget. Beda dari perempuan-perempuan lainnya di mungkin jurusan lain, nggak mendiskreditkan jurusan lain, cuman oke lah, geologi ini perempuan-perempuannya tangguh karena kita akan sama aja dengan yang lainnya gitu, nggak ada privilege, nggak ada apa, oke kalau perempuan maka peta lapangannya lebih kecil, enggak, sama aja semua 5x6 kita keliling untuk mendiscover apa yang terjadi pada daerah pemetaan kita. Nah, ini sedikit gambaran, sepotong kecil dari apa yang kita pelajari selama ini di geologi. Terutama saya menjalani kuliah geologi Trisakti 4 tahun ya kemarin, 2006 sampai 2010. Dari kuliah lapangan akhir itu kita mengaplikasikan semua materi yang udah kita pelajari selama 4 tahun gitu. Ada geostruktur, mineralogi, kristalografi, petrologi, sedimentologi. Kita sendiri yang mendecide. Kita adalah CEO-nya, kita adalah pimpinan dari area yang akan kita discover gitu. Kita mampu untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi area lapangan kita. Itu yang di kuliah ya. Kemudian di tugas akhir, ini saya ambil contoh yang sebelah kanan, saya pernah ngebimbing tugas akhir mungkin 2 tahun lalu ya. Mahasiswa di situ saya meminta yang bersangkutan untuk bisa kita sebagai ibaratnya kita sebagai GM gitu mampu untuk mendecide project ini go or no go. Jadi dia harus hitung resources atau sumber daya yang akan kita eksplorasi, apakah ini bagus secara sumber daya atau tidak. Jadi memang alhamdulillah aplikasi dari ilmu-ilmu yang saya pelajari di kuliah dulu di geologi Trisakti itu sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah, ilmu manfaat dari dosen-dosen dan kakak asdos yang sudah mengajari saya dulu. Terima kasih Ibu semua. Kemudian dari potongan yang kita pelajarin di kuliah itu, alhamdulillah saat ini saya mengaplikasikan di dunia pekerjaan. Relate dengan yang saya pelajarin di kuliah, saat ini saya
tergabung di tim eksplorasi PHE UNWJ. Lapangannya di Lepas Pantai Jawa Barat Utara. Di situ kami bertugas untuk evaluasi ya, menilai apakah suatu area itu ekonomis atau tidak untuk kita kembangkan menjadi lapangan migas. Nah, pertama kali betul yang disampaikan pada video yang saya tonton barusan, itu tuh kita ujung tombak eksplorasi geologi untuk menentukan area mana nih yang bagus, area mana yang prospektif untuk kita kembangkan. Pertama kali yang itu kita akan mendesain regional strategi. Kita nih main di basin mana, kita nih main di area yang mana sih supaya kita bisa ngejar titik tertentu agar kita bisa mendapatkan area prospektif tersebut. Ini saya akan menjelaskan cycle dari stages exploration, dari mulai kita evaluasi sekunder, lalu kita evaluasi mendetail dengan sumur-sumur sekitar, baru kita bor dan kemudian appraisal. Dari appraisal itu kita baru bisa mendesain lapangan ini bagus atau tidak untuk dikembangkan. Ini ada cycle pertama, mungkin satu cycle project itu tahunan ya, sekitar 2 atau 3 tahun kita berdiskusi, tim challenge session sana sini, get review, funneling, sampai akhirnya kita menemukan satu titik sumur bor untuk kita bor exploration dan kita discover gitu, adakah minyak dan gas di sana. Dari regional geology kita bergerak ke basin analysis. Di sini karena bergerak di bidang minyak dan gas, di sini saya akan sampaikan bahwa komponen 5 petroleum system harus hadir di area kita. Ada seal, reservoir, source rock, anticline, dan migration. Di situ harus lengkap, tidak ada yang boleh terlewat, dan kita punya penilaian geological chance factor, di mana di atas 40% itu udah moderate risk, artinya prospek kita itu masih perlu didalemin lagi interpretasinya gitu. Kemudian dari basin analysis, kita ke lead to prospect analysis ini artinya dari sekian besar area yang kita punya, kebetulan UNWJ ada di sini, di Lepas Pantai Jawa Barat Utara, kita perkecil lagi, kita persempit lagi area namanya prospek. Area prospek ini dari yang besar, ini saya ambil dari Megan and Doe tahun 90 yang dipublish oleh APG. Ini area yang besar ini kita kecilin lagi, kita prospektifin lagi untuk kita bisa tentuin titik bor. Itu udah integrated dari semua ilmu yang kita pelajarin, dan itu basicnya kita dapat di kuliah di geologi. Alhamdulillah tadi saya lihat video-videonya, semua lab sudah lengkap, sudah kerjasama dengan semua instansi yang bergerak di bidang oil and gas, tambang, lingkungan atau geomekanik juga mungkin ada. Kemudian dari area ini, kemudian kita tentukan satu lokasi titik untuk kita bor, hanya benar-benar satu titik koordinat yang kita tunjuk sesuai dengan analisa-analisa kita yang selama ini kita lakukan. Setelah kita melakukan operational untuk exploration well, untuk exploration sumur ya, kemudian kita tentukan untuk appraisal. Misalnya dari area prospek kita, bentuknya seperti ini nih, ini udah udah tindak lanjut daripada cycle exploration. Kemudian kita tentuin untuk batas area sampai mana sih yang bisa kita book resources-nya dengan appraisal well. Bisa di sini kah, bisa di sini, atau di kanan, di kiri, sebesar-besarnya yang bisa kita book. Nah, semua ini tidak bisa kita lakukan tanpa terkecuali kita belajar di
basic knowledge of geology yang saya tekuni selama ini dan saya dapatkan ilmu di Universitas Trisakti. Oke, dari situ saya perlihatkan sedikit ilustrasi video yang kami tim generate untuk bisa terbayang apa sih sumur pemboran itu yang saya dan tim lakukan untuk kita ngebor di sumur eksplorasi. Geologi, peran geologi operation di dunia pengeboran perminyakan kita ini adalah sutradara. Kita ini yang menentukan kapan berhenti bor. Target kita di mana? Kita yang menentukan ada akuisisi data yang lain seperti coring, logging, kemudian ada sidewall core, kemudian logging tools advance yang lain seperti magnetic resonance, ada VSP. Nah, itu seorang geologis lah yang mendesain semua itu dan kerjasama di dunia pemboran dengan tool pusher dan company man, jadi kita yang akan berikan program kepada mereka dan company man dan tool pusher tersebut yang mengeksekusi pemborannya. Jadi kita berhenti di situ tuh kenapa? Pasti ada alasannya. Terus kenapa kita logging di situ? Kenapa masuk lagi trajek pemboran untuk kita dapat program kita sesuai target kita. Nah, itu tuh semua adalah geologis yang menentukan. Jadi di sini benar-benar mental, knowledge, percaya diri itu semua harus dibutuhkan karena di sini adalah super pressure ya, pressure banget untuk melaksanakan sebuah kegiatan operasi pemboran eksplorasi. Nah, di sini, di Geologi Trisakti, alhamdulillah saya mendapatkan semuanya dari kakak-kakak senior saya. Tadi saya sempat ngintip, di situ ada Mbak Ade, Mbak Ayu, Mbak Cahya, alhamdulillah mereka benar-benar nge-guide saya, ngebimbing saya pada saat saya kuliah untuk bisa mendapatkan mental yang sangat baik. Kemudian knowledge itu tuh diintegrasiin karena sepotong-sepotong berguna merangkai sebuah cerita atau analisa. Semua Bapak Ibu dosen saya membantu untuk saya bisa mempelajari hal ini. Benar-benar baru ya pada saat saya SMA sama sekali nggak pernah tahu apa itu geologi, sama seperti teman-teman saya yang lainnya mungkin ya kebanyakan sih mostly seperti itu. Kemudian pada saat penjelasan yang bisa disampaikan dengan secara ringan, kemudian bisa diterima, itu alhamdulillah kita bisa ngelewatin itu semua. Nah, ini kita sebelum kita melakukan pemboran seperti yang tadi cycle exploration yang saya jelasin, kita tuh menginterpretasi hal yang kita tidak lihat di bawah sana. Kita menggunakan data, makanya semua data untuk sumur, baik di subsurface maupun di surface untuk pemetaan ya, kan pada saat kuliah kita mah metainnya di ini ya, di permukaan gitu, kita naik gunung, kita turun lembah, kita naik bukit, semua untuk menemukan apa sih yang terjadi pada saat masa lalu gitu. Kemudian dari itu bisa kita aplikasiin di mana misalnya jebakan minyak, jebakan gas, mineral ini terkumpul, terakumulasi sehingga ekonomis. Oke, aku udah terlalu lama ngoceh ya. Oke, aku percepat ya. Semua data ini alhamdulillah bisa kita dapatkan dan sangat berharga sekali dengan menginterpretasi integrasi semua. Oh ya, di sini follow your passion, maksud saya ini waktu saya kecil dulu saya sangat pengen sekali naik helikopter. Alhamdulillah hal itu terwujud. Saya dengan mimpi sederhana itu saya kejar apa yang saya mau,
jalan-jalan, saya bisa keliling-keliling, ngeliat hal untuk ngeliat hal untuk apa ya, untuk bisa refresh gitu. Terus kemudian terwujud gitu apa yang saya impikan, apa yang saya mau. Saya bisa jalan-jalan dan saya bisa naik helikopter. Sesederhana itu. Kemudian ini ada sedikit narsis. Alhamdulillah kemarin baru aja turun dari rig, ada pengeboran eksplorasi pas Lebaran kemarin, bulan mulia, bulan Ramadan dan Syawal, kita melaksanakan pemboran dan alhamdulillah sekarang menunjukkan hasil yang baik untuk sumur eksplorasi di DKX PHEUNWJ. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu lama dari timeline. Terima kasih Mbak Debbie. Baik, terima kasih Kak Kinanti untuk penyampaian materinya dan juga sharing tentang pengalamannya selama kuliah di jurusan Teknik Geologi. Tapi emang benar sih Kak, kita sebagai cewek-cewek geologi itu emang harus strong. Dan kalau di lapangan udah pasti panas-panasan, tapi justru kegiatan lapangan itu tuh yang bikin seru dan bikin kangen ya. Iya, bener banget. Benar Kak. Oke. Nah, terus ternyata geologi seru banget ya Kak, nggak cuma nyari batu, terus kerjaan lapangan panas-panasan, tapi dari situ kita juga bisa belajar banyak mengenai kebumian yang kita tempatin saat ini ya. Dan geologi itu pelajarannya juga luas banget, nggak cuma mempelajari batu-batu. Nah, orang-orang juga tahunya kita belajar batu aja ya Kak, jadi ternyata geologi itu luas. Yang tadi aku tuh dengerin penjelasan Kakak mengenai kerjaan sebelum Kakak itu seru banget sih, emang follow your passion aja ya Kak, jadi biar kita banget terus buat depannya. Iya, betul. Banyak Kak atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya adalah penjelasan dari Lintan. Bisa baca dulu untuk karannya. Halo semuanya. Pagi. Aku bacain sedikit mengenai Kak Lintan. Kak Lintan merupakan alumni Teknik Geologi angkatan 2008 yang sekarang bekerja sebagai geothermal resource engineer yang merupakan alumni dari SMA 13 Jakarta. Oke, mungkin untuk penjelasannya bisa dimulai sekarang Pak. Oke, saya izin share slide ya. Oke, apakah sudah terlihat? Belum ya? Ya, sudah terlihat. Baru screen-nya ya, PowerPoint belum ini. Tunggu saya pindahin dulu ini. Udah kelihatan slide saya? Udah ya? Tadi malah yang pertama. Oh, yang pertama ya, sorry. Soalnya aku pakai dua layar. Iya, benar-benar. Oke, yang ini udah kelihatan ya? Iya, ini udah kelihatan. Oke, thank you. Sebelumnya saya Linkan, angkatan 2008. Thank you juga Kak Kinanti. I think semuanya tadi udah cukup banyak gitu dijelaskan dengan Kak Kinan karena cukup detail gitu. Like yang aku akan present itu lebih light sebenarnya karena banyakkan foto. Jadi supaya dapat imajinasi gitu. Kira-kira kalau cewek berkarir di dunia yang di sini dibilangnya judulnya Break the Bias, menjawab gender stereotype di industri energi yang notabene itu semua laki-laki gitu ya, pemikirannya seperti itu. Tetapi perempuan juga bisa eksis kok gitu ya, kalau memang kita benar-benar fokus, serius. Itu ada contohnya seperti Kak Kinanti yang juga adalah senior saya, dulu juga yang bawa saya juga, dan juga dosen-dosen Trisakti, semua yang mendidik, memperkenalkan apa itu geologi. Oke, kalau ditanya kenapa saya masuk geologi, dulu itu aku nggak mau ini ya pura-pura munafik gitu. Dulu karena punya orang tua saya punya kenalan yang kerja di perusahaan minyak dan mereka bilang kalau kamu masuk geologi atau perminyakan, kamu itu pasti gajinya banyak gitu loh. Jadi itu kayak udah
first point, karena sekarang kalau jujur aja kalau anak-anak sekarang ditanyain maunya tuh kerja apa yang uangnya banyak gitu, itu udah pasti kemauan semua orang. So waktu itu cuman satu poin itu aja, oh ya bisa kerja di perusahaan minyak, and then kamu punya banyak gaji. Dan waktu saya masuk Trisakti, orientasi hari pertama itu yang di show itu adalah alumni juga nih, yang waktu itu gajinya itu udah sekitar 50-an lah something, itu kayak yang wow, ternyata aku nggak salah masuk gitu kan. Jadi itu very very sangat ya udahlah gitu, karena pengen punya banyak uang gitu ya, siapa yang nggak mau ya gitu, karena kayak money can buy anything. Tapi akhirnya setelah dewasa belajar bahwa nggak juga seperti itu gitu. Jadi dulu simpelnya seperti itu kenapa masuk geologi. Tapi toh juga aku memang sekarang saat ini kerja di perusahaan minyak, tapi tidak berkecimpung langsung di perminyakan. Justru saya lebih ke banyak ke renewable energy yang sekarang lagi tren, geothermal. Geothermal itu sebenarnya bukan new things, tapi dia termasuk dalam renewable karena kita sedang menuju yang namanya zero carbon. Untuk Indonesia 2060 kita zero emission. Lalu kalau untuk Jepang dan dunia tuh dari 2030 kita sudah memulai mengurangi yang namanya CO2. Jadi sebenarnya geothermal pun itu sebenarnya cikal bakal dari geologi, makanya luas banget tadi seperti yang Kak Kinanti bilang. Oke, nextnya, wah geologi ini udah, maksudnya pertanyaan semua orang ya gitu kan, banyak banget nih yang mengklaim gitu, saya tuh kuli batu atau apa, sorry banget gitu, kenapa kita nggak ambil istilah lain yang lebih keren? Tadi tuh lagi mikir-mikir kenapa ya geologi gitu, karena semua orang bilangnya identic with rock gitu, tapi sadar gitu, di sini aku tulis ya, dan aku tulis this is my quotes gitu, karena this is what I come up today gitu, karena memang geologi itu identik dengan rock, tapi tolong sadar gitu bahwa bumi itu tersusun dari rock dan water, dan semua itu adalah natural resource dan human needs that. Jadi semua orang tuh butuh energi yang dari mana asalnya, dari batu dan water. Jadi kalau kita bilangin tukang batu nggak usah merasa ini ya, aduh gue tukang batu, no gitu. Justru geologist is the master of natural resource. Seperti yang tadi Kak Kinanti bilang, kita tuh ujung tombak. Kamu tahu di mana posisinya energi itu, entah itu minyak, entah itu mineral, entah itu water, entah itu geothermal. Kita tuh orang pertama yang tahu di mana itu berada. Dan sekarang kalau kalian rajin ikutin berita, nggak usah lah jauh-jauh, lihat aja sekarang perang Ukraina gitu kan, dengan Rusia gitu, yang semua berdampak kepada krisis energi. Dan kalian bisa berpikir betapa pentingnya energi itu untuk manusia. Jadi itu adalah satu poin plus kalau kita mengenal energi melalui geologi, karena geologi ibunya ya, jangan lupa. Natural resource tuh dari geologi. Oke, so langsung aja masuk ke student life. Dulu juga saya di Trisakti tahun 2008. Dulu belum ada nih kayak sekarang nih, kalian tuh very lucky karena dari perusahaan, dari university tuh mau kan sekarang sudah media social platform, sudah di mana-mana, jadi gampang banget untuk share information. Ada event-event seperti ini bagus banget karena bakal membuka wawasan gitu. Kalian akan lebih bersemangat kalau kalian tahu apa sih yang nanti saya bisa lakukan dengan saya belajar ini. So this is waktu live di Trisakti tadi, bener banget yang cewek-cewek ini moderator ya, tough ya kalau cewek di Trisakti, karena ini baru tahun pertama aja udah disuruh bobo carrier gitu kan, naik gunung 3 hari gitu. Tapi di situ saya belajar bahwa mentalnya dilatih ya, ketangguhan, karena at the end kalau kita nanti sudah selesai jadi student, kita sudah menjadi, kalau di Jepang istilahnya shakaijin gitu ya, orang yang berkontribusi gitu, itu akan harus berjuang gitu. Jadi kalau baru naik-naik gunung aja sih kalau menurut saya itu bukan suatu perjuangan yang wow banget gitu, karena ketika sudah beranjak dewasa pasti akan lebih banyak gitu perjuangan yang harus kita lakukan. Tapi di sini dapat dilatih mental banget. Dan ini juga nih, memang kalau di sini lihat ya, itu semua rata-rata laki-laki gitu ya. Jadi perempuannya itu minim. Nanti saya akan beritahu. Memang kita diperlakukan secara istimewa, tetapi dengan keberadaan kita sebagai wanita yang juga bisa equally gitu ya, melakukan pekerjaan yang sama dengan pria. Bukan berarti saya feminis ya, bukan saya feminis, tapi di situ ada keunikan tersendiri, dan bagi saya itu adalah privilege buat saya untuk saat ini. Kemudian sekolah tuh nggak juga jalan-jalan aja, jadi ada seriusnya juga ya. Jadi misalkan kita kalau sekolah itu nggak cuman kita masuk di kuliah, tetapi waktu sekolah itu juga kita melakukan yang namanya research. Dan waktu saya mulai melakukan research dengan sungguh-sungguh, maksudnya kayak bener-bener ditekuni gitu ya, itu kayak
kayak musician aja deh. Kalau orang sekolah musik gitu, dia akan create yang namanya lagu atau song atau instruments. Sama kayak kita geologi, geologist atau engineer gitu. Waktu kita melakukan research, itu kita akan create something yang unik. Nah, itu ya hasil penelitian kita. Dan waktu aku sekolah, dulu belajar untuk meneliti sesuatu, dan kita juga publish itu di conference, dan bisa jalan-jalan. Dan ini semua free loh. Ini free, nggak ada yang saya harus bayar sendiri gitu. Karena waktu kuliah benar-benar dinikmati, kemudian juga benar-benar menghasilkan sesuatu. Jadi not just learning, tapi kamu juga belajar. Sekarang nih istilahnya ya startup, namanya orang itu bukan cuman bekerja, tetapi menciptakan lapangan kerja the same way gitu. Ini juga kamu juga sekolah, tapi kamu create something dengan melakukan research, melakukan inovasi yang nantinya itu akan sangat berguna buat ke depan harinya untuk karir juga. Dan selalu kalau geologis namanya kita tuh orang-orang nature, itu tadi udah lihat video kan, kalau orang-orang suka nature ya udahlah tempatnya di geologi gitu, karena selalu balik lagi ke nature gitu. Kalaupun kita lagi ekskursi tuh pasti ngelihatnya alam-alam gini. Jadi yang suka dengan alam itu pasti suka banget sama geologi. So ini sedikit about ini ya, student life dulu ya. Jadi kita juga seimbang gitu, nggak hanya belajar di dalam ruangan, tetapi juga ada belajar di luar ruangan, karena itu perlu ya. Kalau anak sekarang kan bilangnya healing gitu. Jadi itu perlu banget untuk kita seimbang antara di dalam ruangan dan di outdoor. Karena kalau di outdoor itu ya somehow gitu, kalau aku ngerasa kamu akan lebih ngerasa bahwa wow, Tuhan itu luar biasa menciptakan segala macam yang indah gitu. Nah ini tadi seperti Kak Kinan juga bilang, kalau Kak Kinan mainnya offshore ya, karena oil and gas itu di basin di laut gitu. Kalau saya geothermal ada yang di laut sih, tapi most of areanya itu kebanyakan di darat ya. Jadi selalu identiknya sama gunung. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah eksplorasi tahap awal. Waktu kita masih mau mencari nih, di mana sih sumbernya? Itu kita lihat dari manifestasi nih. Kalau ada yang pernah pergi ke Ciater ya gitu ya. Ini di Sarula di Sumatera. Itu kita lihat manifestasinya berupa hot pool. Ini tinggi sekali, 100 derajat ada ini temperaturnya. Kemudian juga kita juga ada nih, ini sudah bekerja juga ada istilahnya survei masuk ke hutan-hutan. Ini juga di Sumatera ya, di Tapanuli Utara gitu. Dan ini merasakan survei lapangan di suhu yang Indonesia, artinya suhu yang lembab ya, tropical 30 above lah gitu. Lah kemarin juga saya ini survei lapangan juga, sama aja kerjaannya ya, karena memang kita memang geologi dilatih seperti itu gitu. Dan di Jepang ini minus 1.1 gitu, dingin banget. Jadi saya udah ini saya kasih lihat aja lah ya muka saya kayak gini. Jadi kayak cewek tuh di geothermal tuh nggak perlu kayak terus make up gitu. Jadi kamu fleksibel banget kerjanya gitu ya. Mau pakai kaos, mau pakai jaket gini tuh bisa gitu. Terus ini juga survei lapangan, sama kita waktu itu conduct chemistry. Jadi kita ambil sampel, kita ukur. Kemudian yang kanan ini juga survei lapangan, tapi waktu itu bentuknya auditor. Jadi kita pergi ngecek di salah satu project yang sedang develop. Jadi tahap appraisal tadi Kak Kinan udah cukup jelas penjelasannya. Jadi kadang kita harus pergi untuk kita cek entah itu safety-nya seperti apa. Jadi kadang-kadang kita pergi dan ada bonus gitu. Jadi biasanya nih kalau bisnis trip memang ke tempat-tempat yang ya wisata lah ya. Kalau di Indonesia ada yang warna-warni, terus ini tetap gitu incerannya adalah air panas, karena geothermal kan panas bumi. So itu adalah bagaimana kita di lapangan gitu ya. Ini sama cowok-cowok ini kehujanan ya, pakai pakai plastik gitu, dan juga kepleset, tapi ada seninya dan selalu ada cerita gitu. Jadi memang kalau dikasih lihat kayak gini, wah apaan sih ini, belum tentu semua orang mau gitu ya. Tapi ini pengalaman yang nggak akan terlupakan. Nah, setelah kita tadi seperti Kak Kinanti bilang, setelah kita juga survei lapangan, baru kita menentukan titik bor. Nah, setelah titik bor ditentukan, kita akan ada namanya drilling. Nah, ini namanya drilling location. Ini ada rig-nya. Kemudian kalau yang ini di ship sih, ini di atas kapal, dan ini sama drillernya gitu ya. Jadi kalau cewek geologi memang kenapa mentalnya harus kuat? Kenapa memang dari awal ya disuruh naik-naik gunung dulu sama kakak-kakak kelas itu, karena memang kenyataannya kita harus bisa naik-naik kerik gini gitu. Jadi itu adalah satu tuntutan, dan itu yang dibilang kita itu equally treated gitu, sama seperti laki-laki. Jadi kalau mereka bisa naik rig ya udah kita juga harus gitu, karena udah tuntutan. Jadi kerjaannya harus bisa fleksibel seperti itu.
Oke, next. Ini yang saat ini kan tadi kan sudah dari survei lapangan, kemudian bor ya kan. Nah, kalau di perminyakan mereka sudah mulai produksi, sudah mulai menghasilkan minyak. Kalau kami di geothermal, ujung akhirnya adalah menghasilkan listrik. Siapa yang nggak butuh listrik sekarang ya kan? Kalian mau ngecas aja mau pakai Zoom harus pakai listrik gitu ya. Jadi seorang geologis, seorang engineer, apalagi yang berkaitan dengan energi kita itu sangat dibutuhkan gitu ya. Apalagi ini listrik ya, ini Sarula, proyek Sarula ini waktu itu saya transfer ke Indonesia, dia dengan kapasitas 330 megawatt bisa menghidupi sekitar 1,2 juta rumah. Jadi itu sangat dibutuhkan dan kita adalah ujung tombak. Jadi bayangin aja gitu betapa pentingnya peranan seorang geologis di suatu industri energi. Dan ini sudah jadi ya, ini sudah power plant, kita udah punya sumurnya sudah dibor. Kemudian ini juga di lapangan ini semuanya rata-rata laki-laki. Ini kalau kita lagi mau tadi juga Kak Kinan kayaknya ada bicara tentang logging gitu. Jadi kita tuh karena kita tugasnya di bawah permukaan, kita juga harus bisa monitor ketika sumurnya udah jadi, kita akan melakukan banyak ini pengukuran. Nah, saat pengukuran pun kita harus hadir gitu. Karena kita tadi seperti Kak Kinan bilang, navigator, kita yang tahu di mana titik lokasinya. Terus kalau udah kayak gitu, kita juga, karena waktu saya saat ini sebagai geothermal resource engineer itu, saya kalau Kak Kinan tadi kan bilang dia berdekatan dengan reservoir engineer. Kalau saya merangkap dua gitu ya, jadi geologis iya, tapi juga saya harus mengerti reservoir engineer. Saat saya di Indonesia, saya berperan sebagai reservoir engineer. And then waktu itu juga karena kita ngerti hitung-hitungannya, kita tahu sumurnya produksi berapa, kita juga harus sering komunikasi dengan operator. Ini bapak-bapak ini semua orang-orang lapangan, mereka yang mengkontrol mesin-mesin yang ada di power plant ini gitu. Jadi supaya bagaimana dengan produksi panas bumi kita itu kita bisa mensuplai listrik dengan stable. Itu adalah tujuan akhir dari satu project kita untuk menghasilkan listrik stable dan kita dapat income. So this is the power live di power plant. Kita semua pakai seragam, kita semua pakai safety ya, pakai helm, itu udah satu kewajiban. Nah, ini biasanya teman-teman yang itu akan suka nih kalau gini, namanya healing after hard work. Aku di sini nggak cuma ngomong gitu, because aku experience gitu ya. Jadi misalkan nih kayak kemarin aku pergi survei kan yang minus 1,1, nih bisa lihat kan gunungnya tuh ada saljunya. Nah, tapi selalu kita tempat nginepnya itu tuh yang asik gitu ya. Jadi kayak liburan. Jadi kayak teman-teman biasanya suka nanya gitu kalau post di Insta, kamu ini kerja apa liburan gitu. Karena this is my place ya untuk istirahat, itu kayak lodging gitu. Jadi ini tuh enak banget tempatnya. Jadi bayangkan habis kerja memang berat, tapi habis itu kalian bisa langsung menikmati alam. Kemudian ini di Danau Toba gitu tuh, kalau udah selesai nih, udah selesai kerja, udah selesai logging, udah setelah berhari-hari nggak tidur, nah obatnya adalah ini, bener banget nih bahasanya, bahasa zaman sekarang ya, healing. Itu benar, itu dan itu dinikmati di saat kerjaan. Oke, ini lapangan ya. Nah, karena judulnya Sri Kandi, jadi break the bias gitu. Jadi bukan berarti ketika profesi kita tuh seperti laki-laki, kita juga harus berdandan seperti laki-laki gitu ya. Karena menurut aku di situ keunikannya gitu, bahwa you are a woman, but when it comes to professional, kalau udah profesional, aku rasa sih nggak ada yang namanya gender gap ya. Professional just need to do based on what you are expert to do. Jadi kamu melakukan sesuatu berdasarkan skill kamu gitu, bukan masalah kamu perempuan atau laki-laki gitu ya. Jadi kalau di office tuh ya udah stylenya biasa kan, tetap gitu. Kalau di office mungkin kita lebih ke proses bisnisnya seperti apa, prosedur manajemennya seperti apa. Jadi kita rapi, dan ini juga saya sengaja taruh di sini kan. Ini kan di office tuh juga bisa, contoh kan kalau saya saat ini memang berada di Jepang, jadi kami suka ada namanya bulletin, kita tetap bisa promosi juga nih sekalian nih budaya Indonesia seperti apa, dan ini masuk di majalah. Jadi very nice ya, bisa bener-bener enjoy banget gitu, balance life-nya tuh ada. Kemudian di sini aku sengaja taruh nih sama teman-teman cewek, karena kebanyakan kalau di kantor itu yang most wanita itu berada kalau nggak di accounting, mereka itu di public relation. Jadi nggak juga menutup kemungkinan untuk kita tetap kok bisa gitu jadi kayak perempuan-perempuan lain. Malah waktu itu saya sempat dibilang, are you sure that you are engineer? Karena you don't look like an engineer gitu kan. Jadi kita tetap bisa nih
mingle-mingle sama mereka yang perempuan-perempuan gitu, meskipun kalau udah di lapangan tuh udah jubahnya berubah gitu, jadi lebih apa ya, lebih sporty aja kayak gitu. Jadi tetap bisa menikmati bahwa kodrat kita, identity kita adalah wanita gitu, jadi act as a woman gitu. Dan hobi gitu, nah cewek geologi tuh terkenal ya katanya orangnya fleksibel. Sebenarnya bisa dibilang iya gitu, karena kamu bisa, contoh hobi aku nih, hobi aku dari olahraga, naik gunung, tapi juga I like cooking gitu ya. Jadi kayak gini lagi abis kerja, di sebelahnya tuh kue gitu, karena saya lagi sambil kerja itu saya bikin kue gitu. Jadi tidak membatasi, nggak harus gitu. Memang ada sih cewek yang agak lebih sporty gitu, tapi in a way kalau menurut saya cewek ya kamu wanita gitu, act lah as a woman gitu. Mungkin kalau aku belum married, jadi kalau Kak Kinan mungkin akan lebih baik pengalaman balancing life sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita gitu. Tapi profesi kamu menuntut kamu untuk bisa melakukan berbagai macam hal, itu sesuatu yang wajar dan menurut aku itu privilege. Kenapa? Jadinya kamu jadi sangat fleksibel gitu. People can take you wherever like they want gitu. Mau ke gunung bisa, mau ke laut bisa gitu kan. Mau disuruh jaga anak mungkin nanti bisa, mau disuruh masak bisa, mau disuruh ngajar bisa. So like jadi cewek di geologi itu very special. Jadi teman-teman yang berniat mau masuk ke geologi silahkan. Kalau menurut aku Trisakti itu tempat yang paling menyenangkan karena di city itu jadi kalian bisa fleksibel dan kalian juga akan dibawa ke daerah-daerah gitu ya. Jadi kamu punya kehidupan city life dan kamu juga bisa pergi bereksplorasi, itu kayak satu privilege banget gitu. Nggak semua orang itu pun bisa mengalaminya. Jadi silahkan, udah tahu betapa pentingnya energi di dunia gitu, kalian ujung tombak. Dan inilah yang kira-kira ya sebagai contoh, mungkin contoh dari saya tidak sempurna, mungkin banyak yang lebih baik, tapi saya dapat kesempatan ya kira-kira sebeginilah gitu ya, seorang geothermal resource engineer gitu atau alumni dari geologi itu kayak gini. Dan terakhir, ini aku bermaksudnya bukan untuk show off gitu, tapi aku mau kasih tahu satu privilege yang aku punya akhir-akhir ini. Jadi kemarin aku diminta untuk jadi speaker, dan ini nanti sih bulan September ya, untuk salah satu simposium di Jepang. Jadi kemarin itu sempat kaget gitu, karena semua speakernya itu teman-teman bisa lihat sendiri gitu, mereka tuh ada yang apa namanya rata-rata sudah doktor, dan ada Profesor Roland gitu dari Stanford. Terus tiba-tiba bos saya suruhlah saya maju gitu. Link kan kamu ini ya nanti isi gitu. Loh kenapa saya gitu? Karena jujur gitu banyak banget senior saya yang jago gitu, karena di kantor saya, di departemen saya tuh to be honest, saya seorang wanita, cuman satu-satunya perempuan yang paling kecil, dan juga yang I don't wanna say paling kecil lah, jadi yang paling muda, I'm the youngest one, dan juga saya the only foreigner di departemen itu gitu. Tapi saya disuruh maju gitu kan ya, selidik demi selidik. It's not because I'm that smart gitu, karena aku bukan profesor, aku bukan dokter gitu. Jadi bukan dokter, sorry. Jadi karena apa teman-teman? Jadi di sini tuh ternyata balance 4 cewek, ada 5 cowok, kalau 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 cewek 4 cowok. Jadi main reasonnya itu apa? Karena kamu perempuan. So for me this is privilege gitu ya. Kenapa? Karena di lingkungan ini sangat sedikit masih perempuan. Jadi ini adalah kesempatan yang besar buat teman-teman semua mau bergabung dan mau masuk ketika kalian berada di tangan yang tepat, dididik dengan orang-orang yang tepat ya. Let's say gitu, dulu aku lulusan geologi Trisakti, aku rasa memang itu tempat yang tepat, orang-orang yang tepat, dan tidak menutup kemungkinan gitu, I can say bahwa lulusan geologi Trisakti yang di Indonesia saya bisa berkarir di luar negeri gitu. Jadi itu sangat-sangat apa ya, spesial menurut saya, dan saya punya berbagai senior gitu yang menurut saya itu bisa apa ya, menjadi inspirasi, menjadi role model. Dan karena sudah banyak gitu alumni Trisakti yang sudah menjadi orang-orang top yang di perusahaan gitu kan, dan itu adalah satu keunggulan dari universitas yang lama, yang tua, karena kalau dibilang Trisakti termasuk yang tua. Jadi silahkan, ini sangat apa ya, menurut saya jurusannya sangat menjanjikan dan masih akan sangat dibutuhkan. Siapa sih yang nggak butuh energi, dan apalagi perempuan peluangnya sangat tinggi gitu. Like I got a privilege gitu dengan seperti ini. Alasannya cuman it's not because you are that smart gitu, tapi karena kamu itu perempuan di dalam lingkungan geothermal. So that is from me. And ini aku punya beberapa poin yang mungkin bisa dibagikan buat adik-adik ya, sekarang yang SMA atau yang lagi kuliah gitu. Jadi things to take away gitu. Sebenarnya yang paling pertama, temukan nih apa yang kalian suka lakukan gitu. Karena kalau kita suka lakukan sesuatu, segala tantangan yang akan kita hadapi itu kayaknya tidak akan
senilai dengan apa yang kita suka lakukan. Kemudian temukan where you are good at gitu. Kamu find juga kamu bagus nggak di situ gitu. Kalau dulu waktu saya kuliah di geologi, thank God gitu, karena nilai-nilai saya semua bagus, and waktu itu saya lulus dengan cepat dengan nilai yang sangat baik. Jadi I think I'm good at that. That's why aku bisa berjalan dengan karir ini gitu. Lalu find things that make you curious gitu. Apa sih yang buat kamu tuh kayak, aku pengen tahu lebih lagi, karena itu akan jadi kayak stimulus alami gitu dalam diri untuk kita tuh belajar lebih lagi gitu, doing research atau apa yang benar-benar itu dorongannya dari dalam hati. Kemudian temukan di mana hati kamu tuh berada gitu. Artinya kamu bisa nggak berguna untuk orang lain. Dulu saya punya cita-cita, saya tuh very simple sih sebenarnya, karena dulu saya dari Manado, orang tua saya dari Manado, masih kecil itu udah terbiasa dengan panas bumi gitu. Jadi kayak udah sering ngelihat hot spring, dan saat ini gitu saya bekerja di bidang panas bumi yang bisa mendevelop itu menjadi electricity. Jadi it's something that I think it's really useful, dan waktu aku pun S2 aku bisa buat research untuk salah satu power plant di Lahendong yang sampai kemarin tahun lalu tuh saya sampai ditelepon ini rumusnya seperti apa, dan mereka juga sudah expand gitu. Jadi something that is useful for others, dan itu aku temukan di sini gitu. Jadi find that gitu sekarang gitu, mumpung masih belajar kan. Terus yang ini sama juga ya, find your purpose, vision, and balance to enjoy God's blessing and be a blessing. Jadi saat-saat kuliah, saat-saat kita sekolah itu aku rasa ya, I found my vision ketika aku pengen banget develop geothermal, itu dari aku masih kuliah. Sedangkan dulu dibilangin gitu, dulu maunya masuk petroleum karena uang banyak, geothermal tuh nggak banyak duitnya, katanya dulu begitu gitu ya. Tapi aku tetap aja di situ, tetap keke, I think I find my purpose here, dan akhirnya aku di situ. Dan I can say gitu honestly bahwa apa yang aku lihat waktu aku masuk saat orientasi, bahwa orang tuh gajinya banyak banget, and it's really true gitu, it happens. Jadi teman-teman, itulah yang bisa saya bagikan. Mungkin waktunya juga udah agak lewat, dan sekian dari saya. Thank you. Terima kasih banyak Kak Lita. Penjelasannya sering banget Kak, dari penjelasan tadi emang kita dapat banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil. Terus sebagai seorang perempuan itu nggak menutup kemungkinan kita bisa sampai di titik di pekerjaan di dunia energi ini ya Kak. Jadi emang pada dasarnya kita sebagai perempuan harus follow your passion dan purpose kita untuk bisa sampai di titik saat ini ya Kak. Ya, benar banget. Keren banget tadi penjelasan dari Kak Lintan dan Kak Kinanti sebagai geologis perempuan yang bisa sampai sukses sekarang ini. Mungkin Kak Devi ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin aku dulu ya. Kita bisa kok bersaing di dunia kerja di luar sana gitu dengan universitas-universitas lain gitu, karena kita qualified dari yang kita dapat di kuliah dengan didikan dari dosen dan senior kita gitu. Kita bisa kok fight dan bersaing di luar sana dengan universitas lain. Jangan takut, jangan nggak percaya diri, be humble, karena kita bekerja dengan banyak disiplin ilmu ya, dengan banyak departemen, agar kita bisa dapat serap ilmu yang lebih banyak lagi. Oke, makasih banyak Kak Intan dan Kak Kinanti atas penjelasannya tadi. Mungkin untuk biar kita semangat pada pagi hari ini, ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan dikasih ke Kak Intan dan Kak Kinanti. Tapi sebelumnya dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Intan dan Kinanti, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menyalakan mikrofonnya dan bisa langsung segera bertanya ke Kak Intan dan Kak Kinanti. Dan mungkin Kak Dedi untuk mancing biar teman-teman pada mau nanya nih, boleh Kak Dewi kita kasih pertanyaan kok ke Kak Kinanti. Mungkin masih malu-malu semua ya. Iya, nggak malu-malu untuk mancing. Semangat. Kita ada beberapa pertanyaan Kak untuk Kakak. Yang mungkin pertanyaan basic dulu kali ya Kak. Gimana awalnya tuh Kakak bisa kenal geologi dan kenapa Kakak milih bisnis Trisakti? Mungkin dari Kak Lintan dulu boleh jawabkan nanti.
Oke, ya tadi sebenarnya aku udah jelasin sedikit kenapa aku masuk geologi. Dulu tuh sebenarnya cita-cita aku pengen jadi dokter gitu ya. Jauh banget gitu masuknya geologi gitu. Itu cuman karena simple story dari temannya mama saya yang dulu kerjanya kebetulan di perusahaan minyak, tapi bahkan dia bukan seorang engineer gitu. Dia seorang accounting gitu kan. Dia bilang, "Udah, Linkan kamu masuk aja geologi tuh udah deh uangnya banyak banget kerja di perusahaan minyak gitu." Itu cuman karena itu dong. Oke, aku coba dan waktu itu yang available tuh Trisakti ya, yang di Jakarta. Karena dulu aku agak dibilang anak mami, karena nggak boleh kuliah jauh-jauh. So, can you imagine dulu tuh sempat dibilangin anak mami gitu kan, nggak bisa kuliah jauh-jauh, nggak tahu apa itu naik gunung gitu kan ya. Ternyata setelah masuk, wah seperti ini gitu, itu fun banget menurut aku ya. Kalau kalian tuh suka adventure, suka yang, wah ini baru nih, itu kalau ada yang baru gitu kayaknya, wah itu kan kayak keren banget gitu. Jadi ya udah itu aja yang dijalanin. Itu sih dulu pertama tuh kayak gitu. Itu karena pengen masuk oil company dan sekarang itu tercapai gitu. Aku di oil company tetapi memang di renewable karena itu next generation. Jadi it's very simple dan aku percaya sih itu setiap orang nanti ada beda-beda gitu. Tapi dulu sesimpel as that dan benar-benar ngerti bahwa geologi itu menghubungkan saya ke energi ya dan sekarang I can say gitu energi tuh semua orang butuh sampai perang-perang dunia tuh itu karena energi gitu jadi please open your eyes lihat sekeliling kamu gitu apa yang dibutuhin go there apa yang paling dibutuhin ya udah kesana aja gitu. Good. Nah, mungkin dari Kak nanti ini Kak dia sekarang di dokter kebumian ya Kak. Cita-cita jadi dokternya sampai tapi malah jadi dokter di kebumian. Ya mungkin Kak nanti bisa kasih jawabannya Kak. Kalau aku nggak tahu akan kerja apa pada saat masa SMA itu ya, mikirnya tuh masih main aja gitu kan. Aku hanya suka jalan-jalan pada saat aku KKN itu waktu SMA. Terus habis itu nge-research ada kuliah nih yang bisa jalan-jalan dan itu kampusnya di Jakarta. Orang tuaku sebagai investor terbesar ya, investor satu-satunya yang akan nguliahin aku ya dia langsung setuju. Oh, oke, kuliahmu di Jakarta, kamu visionnya itu kemudian nggak hanya sekedar kita harus meyakinkan orang tua gitu ke depannya ya adalah sedikit-sedikit aku iming-imingi dengan oke, kerjanya akan di sini gitu tapi sebenarnya pada saat SMA itu aku nggak kebayang akan situ gitu apa yang penting ya aku jalanin seneng gitu pada saat kita seneng kita mengikuti passion kita kan kita bersyukur setelah bersyukur nikmat itu akan ditambah dan alhamdulillah aku bisa ada di sini sekarang di tempat kerjaku sekarang. Sebelumnya aku nggak bayang akan ada di sini gitu. Tapi apa yang aku kerjain selama ini, semua ini aku senang dan aku bersyukur. Karena karena kita bekerja dengan nature ya, dengan alam, kita akan lebih mendekatkan diri sih ke Allah, ke Tuhan kita gitu untuk kita bermain dengan nature yang kita nggak tahu gitu apakah minyak itu ada di bawah sana, gas itu ada atau enggak, kita diizinkan atau enggak untuk safety mengebor di sana, kemudian tidak ada kecelakaan dan segala-galanya gitu. Jadi kita benar-benar harus be humble lah, nggak sosokan gitu. Mudah-mudahan akan dijaga terus. Gitu. Menurutku gitu sih. Oke, makasih banyak Kak Linkan dan Kak nanti jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Dewi. Oke, aku mau nanya ke Kak Linkan sama Kak nanti. Gimana sih pengalamannya selama menjadi mahasiswa perempuan di jurusan teknik geologi, apalagi kan jurusan teknik itu biasanya identik sama yang cowok-cowok ya Kak. Kira-kira bisa dikasih tahu pengalamannya Kakak selama ngambil jurusan teknik geologi seperti apa? Oh iya, sama cowok nih ya. Paling berkesan tuh waktu ada fotonya PPGL nih. Biasanya nih kalau cewek itu agak risih sedikit gitu, apalagi kalau udah mau ke toilet ya. Jadi you know like iya bener gitu karena kalau cowok tuh kayak juga kemana aja gitu kan mereka kadang aku di lapangan juga aku ngikutin senior aku gitu totonya Linkan kamu jadi kesini saya mau ke toilet like what gitu kan jadi tapi ya in a way kita itu dikasih kepintaran sama Tuhan Yang Maha Esa ya jadi itu ada aja akalnya manusia gitu perempuan jadi supaya contohnya gitu aku nggak akan minum banyak-banyak atau aku bawa cadangan jadi kalian itu nanti akan berpunya ide-ide yang dimana kalian tuh bisa mensiasati gitu untuk hal-hal yang
yang bisa perempuan lakukan dan pria lakukan, ngerti kan tentang itu kan. Nah, terus masalah gini, masalah gender ya. Aku selalu bilang sih benar sih gitu ya. Kalau menurut aku gitu, kalau cowok tuh udah pasti secara fisik mereka kuat, itu udah pasti, sure gitu. Tapi waktu dulu saya suka punya iseng-iseng gini, mohon maaf sebelumnya, saya bilang kalau cowok nggak apa-apa pakai otot, kalau cewek harus pakai otak. Jadi dulu aku kayak gitu tuh prinsipnya. Even though I know, aku tahu weakness aku, makanya ini penting. Kalian harus tahu di mana kelemahan kalian dan kalian tahu kelebihan kalian. Jadi dulu itu aku itu memang secara fisik not as good as another ya friends gitu, tapi dulu aku pintar gitu. Jadi dulu aku suka nih, kamu tolongin aku, kamu kasih catatan kayak atau apa gitu, yang mereka itu tidak bisa sebagus kalian. Jadi selalu ada yang namanya uniqueness, itu find it yourself gitu, dan kamu tuh nggak kalah kok meskipun fisik memang saya akui gitu ya, memang pria itu memang lebih ya, tetapi sekarang kan udah banyak banget gitu ya fitness gitu, cewek juga bisa gitu, dan temukan di mana kamu lebih gitu. Kalau dulu aku selalu bilang cowok tuh pakai otot, saya pakai otak gitu, jadi nggak apa-apa mereka yang turun ke lapangan, I know how to direct them gitu, jadi that's how you do gitu, dan itu akan datang dengan sendirinya, yang penting fighting gitu. Saya juga bisa kok, kalau yang lain bisa saya juga bisa. Bukan berarti kamu harus bagus dalam segala hal. Ada yang kamu bagus, ada yang kayak kemana, ya akui aja, you are better than me gitu. Oke? Cukup? Terima kasih Kak Linkan. Mungkin Kak Kinanti boleh jawab. Kalau aku ada pengalaman yang paling aku ingat sampai sekarang waktu kuliah lapangan 2 ya. Kita kan nyewa satu base camp, waktu itu saya berempat sama teman angkatan saya. Lapangan saya berdempet-dempetan sama almarhum imam teman angkatan saya. Jadi pada saat suatu hari saya pernah ditemenin mapping trekking sama almarhum imam. Kemudian kita harus menyeberang sungai. Imam bilang, Kin, ayo kita nyebrang sungai. Di situ ada singkapan yang sangat bagus. Oke, imam lebih tinggi jauh daripada aku gitu. Pas begitu imam nyebur, oke, dia masih sepaha dia lah. Begitu aku nyebur, aku segini, sedada. Tapi ya mau gimana lagi? Kita harus cari data itu gitu. Semua catatan kita angkat ke atas kepala, terus kita nyebrang sungai air, dengan tentunya kita ngelihat kiri kanannya arusnya deras atau enggak, adakah binatang-binatang atau segala macam. Setelah kita konklusikan aman, oke, kita nyebrang. Aku sedada, imam masih sepahanya dia. Jadi ya udah, dengan segala macam medan apapun kita harus dapat data itu, karena data bagi geologi sangat berharga gitu. Bisa cerita banyak dan apapun gitu dengan data. Itu sih yang paling aku ingat sampai sekarang dengan almarhum. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari pengalaman-pengalaman itu bisa jadi sesuatu yang kenangan indah ya Kak. Apalagi kalau sama teman-teman alumni bisa cerita-cerita bareng, ketawa-ketawa bareng lagi seperti itu. Baik, terima kasih Kak Linkan dan Kak Kristi. Kak Linkan dan Kak Kinanti, maaf. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ija Moryakin untuk narasumber Kak Linkan dan Kak Kristi. Kak Linkan, Kristi, aku bacain pertanyaannya. Mau tanya, apakah selama kuliah di geologi ini punya suka duka seperti KKN-nya itu di lapangan, mengingat banyak masuk geologi itu ada laki-laki, dan apakah kesan pertama orang tua ketika mendengar kakak masuk geologi dan mana itu berat untuk perempuan? Bisa dijawab Kak. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ini sangat ya, menurut aku ini relevan banget gitu, karena biasanya orang tua khawatir ya. Jadi dulu sebelum aku masuk kuliah itu, mamaku tuh untung orangnya dia agak melek gitu. Jadi dia yang bilang gitu, kamu yakin mau masuk geologi gitu ya? Kamu kalau mau masuk geologi, karena mama tuh dulu yang sebenarnya dia bilang gitu kan, kamu harus cari jurusan yang unik gitu katanya dia. Janganlah ekonomi, atau tidak underestimate, tapi dulu pesan orang tuaku tuh gitu. Dan waktu aku bilang ya udah deh mah geologi aja, nggak keterima kedokteran kan, terus mamaku tuh bilang, untung I think itu juga salah satu dukungan ya, support dari orang tua, karena mamaku bilang gini, kamu yakin kamu bisa? Nanti kalau nanti geologi tuh orangnya ke hutan loh, kamu nanti naik helikopter, kamu ditinggalin di hutan, kamu yakin kamu bisa sendiri begitu? Terus kalau kamu mau masuk geologi, kamu harus jadi profesional, kamu harus bisa tuh masuk hutan, yakin nggak kamu dengan itu? Aku digituin dulu sama mamaku. Challenge ya. Iya, jadi I think waktu itu aku rasa thank God
juga ya punya mama yang kayak gitu, realistis gitu. Jadi waktu itu aku bilang iya gitu, dan waktu itu aku udah diajarin dari kecil juga sih kayak kalau kamu sudah menentukan pilihan itu, mama uangnya nggak banyak, jadi kamu harus kuliah dan lulus gitu. Nah jadi lebih beratnya itu ketika ya aku harus jalanin semua itu karena aku inget pilihan aku gitu, kayak aku udah pilih seperti ini dan apa namanya aku bertanggung jawab meskipun sudah tahu resikonya. Dan yang memang orang tua tuh ada khawatir sih, tapi sedekat-dekatnya orang tua gitu, salah satu prinsip ibu saya gitu ya, mereka manusia yang nggak bisa jaga kita 24 jam. Jadi mau seperti apa tetap ada poin-poin di mana orang tua tuh bisanya berdoa loh gitu, berdoa, dan mereka tuh support kita, tetapi sebagai gantinya saya tunjukkan bahwa dengan profesi seperti ini saya bisa jaga diri, saya tidak lebih hancur tapi lebih baik. Itu merupakan satu jawaban ya, dan juga merupakan ketenangan bagi orang tua ketika dia melepas kita gitu. Dengan segala resikonya itu ya, itu pasti orang tua pasti khawatir ya. Tapi again sekali lagi ya, orang tua pun berbeda-beda, tapi pengalaman saya itu seperti itu. Jadi puji Tuhannya sih orang tua suportif dan tahu resikonya apa, dan kita pun sebagai anak itu juga harus pegang kepercayaan atau kita bilang amanah gitu. Jadi kalian juga harus conduct yang baik, yang menjaga diri kalian, buktikan gitu bahwa dengan pilihan kalian yang mungkin agak ngeri-ngeri gimana gitu kan, kalian tetap bisa berprestasi dan menjadi anak yang baik dan berbakti dengan orang tua. Itu sih kalau dari saya. Benar banget. Oke, mungkin Kak Kinanti bisa langsung jawab. Oke. Orang tuaku ya, iya sama sih, nggak kebayang anaknya akan ngambil geologi ya, tapi ya itu karena dia investor satu-satunya untuk menguliahi saya, jadi saya siapin datanya karena kebetulan bapak saya teknik sipil gitu, jadi mostly kebanyakan tahu dia akan kuliah atau kerja lapangan kayak gimana. Jadi setelah saya yakinkan mereka, saya pasti bisa. Ini udah searching di internet apa segala macam. Ini bakal begini, bakal begini. Ibu bapak saya juga open minded. Dia oke, terima anaknya udah present dan yakin di sana. Nah, makanya begitu udah terjun atas pilihan saya ya udah totalitas di situ, dan alhamdulillah seneng gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Kak udah sharing pengalamannya tentang gimana caranya sih biar bisa dapat restu dari orang tua supaya jurusan teknik geologi ya Kak. Oke, untuk Ijan tadi kan kalau kamu mau dapat info tambahan mengenai pengalaman-pengalaman dari kuliah lapangan teknik geologi, kamu bisa stay tune di Instagramnya Teknik Geologi Universitas Trisakti, karena Universitas Trisakti Teknik Geologi akan mengadakan podcast dengan judul Kuliah Lapangan di Desa Penari. Jadi kalau misalkan penasaran tentang seperti apa sih pengalaman suka dukanya, kamu bisa stay tune di podcastnya Teknik Geologi Universitas Trisakti. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kariska mungkin boleh dibacain. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, bagi saya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Musa pertama dari Teknik Geologi Trisakti 2021. Izin bertanya, apakah ada pengajar atau pembimbing jika baru masuk ke dalam suatu perusahaan? Mungkin dia nanya pembimbing pas kakak baru masuk di suatu perusahaan itu, apakah ada pembimbing atau pengarahnya Kak? Mungkin dari Kak nanti. Oke. Kalau masuk sebagai internship, itu ada pembimbingnya. Dia akan dikasih project-project dan ada target apa, cuman kontrak maupun yang tidak ya, apalagi yang tidak. Kita harus benar-benar struggle sendiri. Kita harus struggle sendiri untuk mencari tahu apa yang belum kita tahu, apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi ya pintar-pintar untuk nanya, terus habis itu untuk memposisikan diri gitu. Itu sih kalau di perusahaan. Oke, terima kasih Kak Inan atas jawabannya. Jadi kalau di intern itu ada pembimbingnya, cuman kalau udah masuk di dunia kerjanya, kita harus belajar sendiri kita.
Kita Bisa, presentnya tanggung jawabnya ke atasan aja, ke manajer kita atau VP kita. Terima kasih Kak. Mungkin Kak Linkan bisa langsung. Sebenarnya sih hampir sama kayak Kak Kinan ya, kalau ada internship itu dikasih tahu, tapi di sistem perusahaan setahu saya dengan profesi, misalkan seorang geologis atau reservoir engineer itu biasa ada istilah yang namanya junior atau senior. Nah, dan biasanya memang kan nanti dilihat pengalaman pekerjaan. Kalau yang fresh graduate, itu contohnya kemarin saya masuk fresh graduate, itu saya ada pelatihan selama 2 tahun. Jadi itu benar-benar, apalagi yang namanya teknikal gitu ya, kalian tuh aset gitu. Jadi benar-benar di-treat untuk kamu diajarin, dibawa ke lapangan, semuanya itu dikasih lihat, bahkan dari HSE ya, karena yang paling penting itu protection terhadap diri sendiri, keselamatan kerja itu paling utama, itu harus dilatih dan dibiasakan gitu. Mungkin untungnya sih ya kebetulan dapat perusahaan yang besar yang dia invest untuk new human resource sampai ke sana gitu. Tapi memang ada juga yang mungkin perusahaannya kecil gitu ya. Nah, kalau kayak gitu memang biasanya kalian nanti harus pinter-pinter bawa diri gitu. Dan biasanya sih kalau perusahaan kecil malah tidak ambil fresh graduate, mereka ambil yang sudah berpengalaman. Tapi kalau untuk fresh itu biasanya kamu akan di-drill lah awal-awal. Jadi kalian nggak akan blank dan kalian akan diperkenalkan dengan industrinya seperti apa. Bahkan nanti ketika kita mau ke lapangan itu saya sampai saat ini pun saya masih didampingi gitu. Jadi saya ada yang supervisor gitu ya. Tapi ketika kamu jadi supervisor, nah itu baru kamu harus bisa nge-lead gitu. Tapi kalau awal-awal I guess dengan resiko pekerjaan yang besar itu pasti akan ada selalu, dan itu selalu ada, aku rasa kakinannya kayak seniornya. Iya. Itu pasti, dan title-nya pun ada gitu. Ini junior, ini senior gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau sudah rezeki ya kemana. Oke, saya ingat juga kalau di Pertamina kan ada program BPS-nya ya. Kalau program BPS memang ada seperti yang sampaikan Linkan, ada program pendidikannya. Cuma saya pada saat itu masuk sebagai experience hire, jadi ya udah langsung aja diterjunin ke project-nya gitu. Harus hasilkan sesuatu untuk project itu. Saya bukan jalur BPS. Oke, makasih Kak Linkan dan Kak Nanti atas jawabannya. Mungkin untuk Deva, jika ada yang bingung dan ingin ditanyakan, nanti bisa langsung tanya aja di kolom chat atau nanti kita stay tune di acara-acara prodi teknik geologi selanjutnya. Nah, mungkin acara selanjutnya langsung aja kali ya Kak, biar semangat nih teman-teman juga. Ada kuis ya Kak Dewi, yang nanti ada sedikit hadiah juga, biar teman-teman juga pada semangat. Boleh langsung dikasih Kak Dewi pertanyaan kuisnya. Oke, benar banget, kita mau adain kuis, dan pertanyaannya ini gampang banget ya kalau kalian menyimak, pasti kalian tahu jawabannya. Dan kuis ini tuh dikhususkan untuk adik-adik SMA ya, jadi kalau misalkan yang jawab kakak-kakak mahasiswa, hadiahnya hangus ya. Jadi untuk teman-teman SMA, dipersilahkan ya untuk menjawab pertanyaan kuisnya. Oke, pertanyaan yang pertama itu, apakah akreditasi dari Teknik Geologi Universitas Trisakti? Yang udah tahu jawabannya, silakan raise hand, kemudian on mic ya. Oh, ada Holis. Silakan Holis, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Izin memperkenalkan diri. Dari SMA mana? Nama saya Holis. Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Ciawi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Debbie. Akreditasi geologi Trisakti sudah A. Gimana Kak Rizka, jawabannya benar nggak? Benar. Selamat Holis. Bisa on cam nggak Holis ya, biar kita dokumentasikan nih. Kita mau kenalan juga nih sama namanya Holis. Bisa on cam Holis? Nah, gitu. Oke, coba saya dokumentasikan ya. Sip. 1, 2, 3. Oke, untuk hadiahnya bisa kontak ke saya. Kontak personnya ada di kolom chat ya. Bisa chat saya. Untuk selanjutnya hadiahnya bisa saya serahkan. Terima kasih. Selamat Holis. Mau tanya sedikit Holis, kira-kira mau lanjut kuliah dengan jurusan apa ya nantinya?
geologi, Kak. Keren. Mbak Devi mute. Boleh. Gampang banget buat teman-teman pertanyaannya. Ini ada di bannernya juga. Karena kalau dari kalian nyimak pasti tahu. Tadi kita udah jelasin singkat juga ya, Kak. Ini juga kita sudah menjelaskan secara singkat. Ada yang raise hand tuh, Kak. Dari Ija Nuryakin, boleh on cam dulu dan perkenalkan diri. Kak, kampanye dihentikan karena jaringannya tidak mendukung, Kak. Oh ya. Ya, perkenalkan nama saya Ija Nuryakin, saya dari SMA 1 Akhir. Pertanyaannya tadi alumni ya, Kak? Tahunnya? Ya, alumni ya. Tahun berapa kalian kasih? Kak Kinanti itu alumni Universitas Sakti tahun 2006 dari alumni SMA 68 Jakarta. Untuk Ringkan Vina Kristi itu alumni Sakti tahun 2008, alumni SMA N13 Jakarta, Kak. Benar. Jawabannya. Oke, terima kasih Ija atas jawabannya. Karena Ija bisa kontak ke saya ya, Ija, untuk hadiahnya nanti bisa saya kirimkan ya. Kontak personnya ada di chat, silakan. Ya, Kak. Terima kasih. Benar. Pertanyaan selanjutnya, Kak Dewi mungkin bisa disampaikan. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Jadi, apa pekerjaan dari Kak Ringkan dan Kak Kinanti saat ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Habibi. Habibi boleh on cam dan perkenalkan diri dulu. Ya, mohon izin. Nama saya Habibi dari SMA 1 Purwokerto. Ya, izin menjawab untuk pekerjaan Kak Kinanti yaitu eksplorasi geologis Pertamina. Untuk Kak Ringkan sendiri menjadi geothermal di perusahaan Impact Corp Japan. Benar, thank you. Benar kan jawabannya, banget Habibi, benar jawabannya. Kayaknya Habibi ini aktif banget ya ikut kegiatannya Prodi Teknik Geologi Sakti ya. Keren banget Habibi, thank you banget. Masih di mute? Iya, Kak, soalnya suka ilmu kebumian, Kak. Di SMA juga ikut lomba kebumian OSN. Wah, keren. Sampai ketemu nanti ya. Ya. Oke, ternyata masih ada satu lagi ya, Kak. Akan ada pengumuman untuk foto terbaik waktu sharing waktu session foto tadi. Mungkin Kak Dia bisa diumumkan siapa yang jadi pemenangnya. Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu. Ada Faza di sini. Ada Faza? Ya, Bu. Ya, selamat Faza ya menjadi pemenang foto
terbaik yang menggunakan yang tadi sudah open cam. Sekarang boleh open cam lagi untuk diabadikan ya, Faza. Faza, mana Faza ya? Halo Faza. Halo Faza. Oke, sebentar ya, saya screenshot dulu sebentar. 1, 2. Terima kasih. Faza dari mana? Dari Universitas Trisakti. Oh, wah ini dari Universitas Trisakti ya. Ada geologi? Iya, teknik geologi. Angkatan? Angkatan 21. Oh, oke. Keren. Bentar. Ya. Bentar lagi KL1. Atau sebentar ya, untuk yang dari ini deh, yang dari SMA-nya. Jadi kita ada 2 ya. Jadi ini khusus anak SMA sih sebenarnya ya. Jadi ada Oliver. Ada Oliver. Masih join nggak ya Oliver? Oliver Teknik Geologi 2019, Kak. Oh, oke. Jadi ini teman adik-adik SMA-nya nih, teman-teman kita nih malu-malu ya, nggak ada yang open cam tadi. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih Mayu. Oke Kak, sekarang kita udah ada di penghujung acara kegiatan kita hari ini ya. Terima kasih untuk Kak Linkan dan Kak Kinanti. Pengalaman yang disampaikan itu benar-benar inspiration banget buat kami selaku mahasiswa teknik geologi dan juga untuk adik-adik SMA yang mungkin saat ini masih bingung untuk melanjutkan pendidikannya di jurusan apa, Kak. Mungkin ada yang disampaikan Kak Rizka? Dari aku mungkin terima kasih juga kepada Kak Linkan dan Kak Janti sudah menyampaikan materi-materi tadi yang sangat inspiring banget buat kita semua, terlebih buat perempuan-perempuan geologis atau perempuan-perempuan yang mau ke dunia energi kebumian, yang sebenarnya emang nggak cuma laki-laki aja yang bisa ke sana, namun perempuan juga bisa sukses juga di dunia energi ini. Gitu aja kita. Makasih banyak kepada Kak Linkan dan Kak Kinanti sudah mau jadi narasumber kita pada hari ini. Makasih banyak, Kak. Mungkin makasih banyak Kak, nanti kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu offline ya. Iya Kak, cepatnya Kak. Seru, enak ngobrol juga ya Kak ya. Oke, makasih banyak pada Kak Linkan dan Kak Kinanti sekali lagi udah mau jadi narasumber kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah mau join, kepada Kak Dia, Kak Novi, dan Kak Mira juga sudah mau join, pada Bapak Ibu dosen lain yang sudah mau join pada acara pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan bertemu di acara geologi selanjutnya. Mungkin untuk terakhir kali kita bisa foto bersama dulu ya, bisa di akhir acara ini kita bisa open cam dulu semua untuk kita abadikan dulu ya, ini momen langka. Iya nih, Mbak Ayu kan nggak aging deh, kalian seperti pas kuliah dulu. Suka begitu. Kan tidak aging. Nothing change. Kayak skincare apa? Skincare-nya kok. And happy. Benar. Ayo ada rekan-rekan semua bisa on cam ya, kita bisa abadikan momen ini gitu ya. Ya, ditunggu. Oke, nih kayaknya masih malu-malu nih open cam ya. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Udah, sip. Terima kasih buat narasumber. Kayaknya saya nge-freeze ya. Saya nge-freeze atau gimana ya? Oke, lancar. Oh, lancar ya. Enggak, soalnya di sini ininya nge-freeze.
Oke, terima kasih buat kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya berbagi cerita ke Teknik Geologi Trisakti buat adik-adik SMA dan mahasiswa ya. Terima kasih untuk panitia semuanya yang sudah hadir. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator atau MC untuk menutup acara ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Dia. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Linkan dan Kak Kinanti sudah mau jadi narasumber pada acara kita hari ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu nanti lagi, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Kak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua sudah mau join pada acara hari ini. Mungkin sekian dari saya dan Debbie selaku moderator. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak, adik-adik semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.